alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kabid Urais, yang saya hormati para kepala seksi di lingkungan bidang Urais pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya para pengurus se-Jawa Tengah yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini, baik yang berada di hotel maupun yang mengikuti secara virtual. Semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Saya sekarang sedang berada di Purwokerto di Kabupaten Banyumas untuk beberapa kegiatan. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kita bisa bertemu di era yang memaksa kita untuk melahirkan, untuk memproduk satu inovasi, terobosan-terobosan agar tugas-tugas yang ada di kita, tugas yang menjadi tanggung jawab kita bisa kita selenggarakan, bisa kita laksanakan dengan apa yang disebut sebagai kegiatan yang aman dan produktif atau kegiatan yang produktif dan aman. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman para penghulu khususnya, karena saya tahu betapa sebenarnya resiko kerja dari para penghulu di lapangan itu sangat besar. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, para penghulu dan semua yang mengikuti kegiatan ini, untuk kita lebih menjaga keuletan kita, ketangguhan kita, disiplin kita untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Ini beberapa hari sudah banyak di banyak tempat, di hampir semua tempat melenakan. Kadang kita bisa sembrono. Oleh karena itu, untuk kepentingan semuanya, maka saya minta kita untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemuluan. Sudah ada panduan yang cukup jelas. Saya berharap itu bisa sahabat-sahabat semua bisa melaksanakan, mentaati protap yang sudah ada itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ini nanti secara teknis, hal-hal teknis saya kira Pak Kasih atau Pak Kabid nanti akan menyampaikan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang sudah sahabat-sahabat dengar itu kaitannya dengan Kanwil atau Kemenak Jateng Majeng. Beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan tentang hal ini. Majeng itu bahasa Kromo, bahasa Jawa Kromo dari maju. Majeng itu langkung sae katimbang kolowingi, menika majeng. Majeng itu kita mengambil peran. Nah, di dalam titik ini saya ingin menggarisbawahi bahwa meskipun KUA itu bukan Kementerian Agama tingkat kecamatan, KUA adalah UPT Dirjen Bimas Islam, tetapi tidak boleh kemudian KUA hanya terpaku pada tugas-tugas di Bimas Islam. Apalagi sekarang melekat di KUA itu ada fungsi-fungsi misalnya haji, misalnya di situ ada bahkan ada ruang aula untuk bimbingan manasik, khususnya yang SPSN sudah ada. Haji kemudian jadi melekat, artinya tidak melulu itu tugasnya Dirjen Bimas Islam. Kemudian juga di situ ada pengawas, selain penyuluh ada pengawas yang diharapkan juga bisa berkantor di situ. Di prototipe SPSN masih saya lihat masih ada ruang yang disediakan untuk pengawas pendidikan atau pengawas madrasah. Ini isyarat. Lebih dari itu, saya berharap juga fungsi yang utama dari kegiatan ataupun tugas-tugas kita di dalam membangun masyarakat yang agamis, masyarakat yang soleh itu adalah dalam suasana kerukunan. Oleh karena itu, maka saya berharap KUA tidak kehilangan cara untuk hadir di dalam isu-isu pemeliharaan penjagaan kerukunan dan dengan diskursus tentang moderasi beragama yang nanti lebih lanjut akan saya sampaikan. Ini makna majeng, jadi tidak berpangku tangan, tidak berhenti, tidak mandek, tetapi mengambil peran. Dalam bahasa yang lain, pemerintah hadir dalam pot-repote masyarakat. Sudah saatnya kita menggunakan fungsi, tugas, amanat, jabatan itu di dalam fungsi-fungsi pelayanan yang menonjol. Tidak lagi jabatan digunakan untuk gagah-gagah, untuk arogansi, tetapi jabatan, fungsi,
tugas kita persembahkan untuk pelayanan pada masyarakat. Birokrasi harus hadir di dalam suasana memperlancar tugas-tugas masyarakat. Tentu saja di dalam bagaimana kita memperlancar, mempermudah pelayanan kepada masyarakat itu dalam koridor regulasi yang ada. Maka ketika terjadi kebuntuan-kebuntuan regulatif, maka diharapkan muncul diskresi, tetapi diskresi itu, kebijakan-kebijakan itu tidak boleh melampaui regulasi-regulasi yang utama, sehingga kemudian masyarakat merasakan betul mereka minimal ditemani. Masyarakat itu dikancani saja itu sudah, apa bahasanya, ada dibaturi, ditemani, dikawani, itu saja sudah merasa senang, apalagi bisa dibantu. Kalau kita bisa membantu, tentu itu akan menjadi lebih baik lagi. Majeng itu juga makna yang ketiga adalah kita berani masuk ke gelanggang, berani bersaing. Sekarang ini eranya adalah era persaingan, eranya adalah era kompetisi, dan itu bukan barang baru bagi para penghulu, bukan barang baru bagi kita tokoh-tokoh agama Islam, karena para penghulu ini adalah pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama Islam. Di Quran itu dari awal itu kita sudah tahu bahwa di situ ada kompetisi, ada fastabiknya, ada musabakohnya, itu ada. Dan untuk bisa memenangkan satu pertarungan, untuk kemudian kita menjadi leader di dalam satu program, itu maka mau tidak mau kita harus memenangkan persaingan itu. Tentu saja dalam bahasa yang sepositif-positifnya, kita ingin Kementerian Agama menjadi leader pembaharuan bagi gerak di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini kita masih merasakan ada hal-hal yang agak agak ironis. Ketika misalnya kemarin saat kegiatan-kegiatan di rumah ibadah itu diminta untuk sementara dipindahkan ke rumah, itu banyak tokoh-tokoh agama tertentu, tidak semuanya saya kira, ya tidak banyak lah, beberapa begitu yang menyampaikan kegelisahannya. Kenapa kami larang-larang sementara itu pasar dibuka, terminal dibuka, mall dibuka, jalanan dibuka, begitu. Ini kayaknya benar, tetapi ada sesuatu yang menurut saya perlu kita perhatikan lagi. Kenapa bukan orang pasar? Kenapa bukan orang terminal? Kenapa bukan orang jalanan yang kemudian ingin meniru kita? Kenapa kami dibuka? Kami ingin seperti yang di masjid, kami ingin seperti yang di gereja, jadi sementara ditunda dulu kegiatannya. Nah, tentu akan lebih baik kalau tokoh-tokoh perdagangan meniru tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh transportasi, terminal, stasiun dan sebagainya meniru tokoh agama, bukan sebaliknya. Nah, ini saya kira yang harus kita temukan sisi-sisi keunggulan. Karena kalau masuk gelanggang tanpa keunggulan, ya namanya bunuh diri, ya, membuat malu. Tahun 80-an saya sudah membaca buku tulisannya Direktur Penais waktu itu, namanya Pak Effendi Zarkasi. Pak Effendi Zarkasi menulis tentang teknik berpidato, yang salah satunya beliau tulis di situ, ditulis secara komikal begitu, secara komik begitu. Naik mimbar tanpa persiapan, turun mimbar tanpa penghormatan. Kalau kita masuk ke gelanggang tanpa keunggulan, ya kita mempermalukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, maka saya ingin mengajak kita semua menemukan keunggulan-keunggulan itu. Yakinlah, Allah tidak pernah membuat produk gagal. Masing-masing kita punya keunggulan. Tinggal kemudian kita bisa menemukan itu, atau kita cari jalan mudah dan kemudian beralasan, toh saya sudah tua, toh saya mau pensiun, toh saya tugasnya cuma di KUA, toh saya tugasnya di pegunungan, di pinggir pantai dan sebagainya. Ini adalah kata-kata escape yang saya kira kurang bijak. Di semua tempat kita harus bareng-bareng tumbuh. Majengnya ya majeng sareng-sareng, harus bareng-bareng. Nah ini, teman-teman semua, yang kedua, jadi saya ingin memberikan pemaknaan bahwa majengnya kita itu terinspirasi, tersemangati oleh huruf-hurufnya, yaitu M-nya itu moderat. Saya berharap semua ASN di Kementerian Agama, begitu juga para penyuluh, ya semuanya saja, penyuluh itu bisa PNS, non PNS, teman-teman semua berdekatan dengan teman-teman ini untuk sudah selesai dengan urusan moderasi beragama. Maksud saya, tidak ada di antara kita yang kemudian tertarik untuk digeret-geret ke ekstrim kanan maupun digeret-geret ke ekstrim kiri, karena dua-duanya sama-sama tidak menguntungkan.
perdebatan tentang kalau kita perhatikan sekarang tentang kebangsaan itu bukan berarti kita tidak boleh mendiskusikan hal-hal yang menyangkut agama tentang kebangsaan, tidak, tetapi memperdebatkan berlebihan pada hal-hal yang tidak perlu, apalagi dilakukan oleh ASN, ini menjadi kontraproduktif. Ada energi yang kita buang percuma. Jadi kita ini harus melakukan fungsi sebagaimana posisi kita. Orang untuk melaju ke suatu tempat, itu kendaraannya bisa macam-macam. Dia bisa bawa mobil sendiri, dia bisa naik motor, dia bisa mengayuh sepeda, dia bisa menumpang di kendaraan umum. Tujuannya ke arah yang sama, bisa. Negara ini ditopang oleh 3 kekuatan: eksekutif, yudikatif, legislatif. Ibaratnya ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang mengayuh sepeda. Gayanya itu mesti berbeda-beda. Kalau kita eksekutif, kita ini eksekutif, birokrasi itu eksekutif. Bukan eksekutif kelas, tapi eksekutif dalam arti eksekutor. Kita punya fungsi melaksanakan undang-undang, maka gaya itu yang kita pakai. Kalau kita pakai motor, tapi gaya kita seperti orang naik mobil, nyetir mobil, atau gaya kita seperti orang mengayuh sepeda, tentu menjadi kacau, lucu, dan kemudian makan hati. Oleh karena itu, sebagai ASN, PNS terutama, karena ASN kita isinya ada 2, ASN kita isinya PNS dan BPPK. Nah itu, ASN apalagi PNS, maka saya berharap tidak ada masalah di internal kita. Kita harus saling asuh, saling mengingatkan agar tidak ada yang tertarik-tarik karena informasi yang masuk begitu mudahnya, ajakan, tarikan ke sini. Saya berharap kita semua saling mengingatkan agar kita pada rel yang benar. Kita ini sebagai eksekutif, kita ini sebagai pegawai Kementerian Agama, dan kita ini adalah sebagai penegak moderasi beragama. Yang kedua, akuntabel. A-nya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ini ya. Jadi masa lalu lah ketika ada pencatatan yang keliru, yang salah, atau sengaja disalahkan, nikah di kantor dicatat di luar, nikah di luar dicatat di kantor, misalnya gitu. Ini kan kalau saya ini hanya keliru nyatet saja. Ini berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan bikin malu Kementerian Agama, jangan bikin malu Islam, jangan bikin malu kita ini tokoh-tokoh agama. Ini saya kira pesan yang harus kita garis bawahi. Ya tanpa bermaksud yang lain, semua orang punya masa lalu, tetapi semua orang juga punya masa depan. Sudahlah, mikotnya mulai sekarang ini ke depan kita perbaiki semuanya, sehingga semua pekerjaan kita bisa dipertanggungjawabkan. Bukan saja bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, dipertanggungjawabkan secara SPJ, dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, tetapi lebih dari itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesanalah pada akhirnya semua pertanggungjawaban. Apalagi di KUA para penghulu ini berada di garis yang sangat rawan. Ya Pak Suryo sering sampaikan ke saya itu menghalalkan yang haram, Pak, katanya begitu. Ya nggak gitu amat, nggak bisa menghalalkan yang haram, membuat yang tadinya haram itu diberi jalan untuk jadi halal kan gitu. Nah, tetapi kaitan dengan perwalian, wali hakim dan seterusnya, ini saya minta para penghulu hati-hati betul. Karena bisa jadi itu selesai secara administratif, tapi urusannya dengan Allah kan nggak akan melihat administratif. Nah kayak begitu ya, itu akuntabel. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi satu huruf, kita ambil 2 hurufnya JE, jernih. Jernih itu ya bersih. Kayak baju yang sekarang kita pakai ini, orang Kementerian Agama itu jernih. Ya jernih mikirnya, jernih ngomongnya, ya jernih perbuatannya. Kita seperti ikan di dalam akuarium yang bisa dilihat dari kanan kiri, dari depan belakang. Kita mudah sekali diawasi orang, jadi jernihnya jangan dikotori. Dan kotornya birokrasi, selain soal isu utama di negeri ini tentang korupsi, kolusi, nepotisme, juga ada persoalan yang harus jadi perhatian kita soal perbuatan-perbuatan asusila. Jangan ini kemudian terjadi, baik itu praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme maupun pelanggaran-pelanggaran asusila. Ayo semuanya saling mengingatkan sebelum kita atau saudara kita, teman kita terperosok itu, kita ingatkan. Tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak, sehingga kemudian tetap jernih. Kena iwae ora buket banyune, begitu istilahnya orang Solo gitu ya. Jadi jangan justru memancing di air keruh. Sudah jernih,
diubek-ubek, nah, biar dapat ikan dari situ. Nah, ini tidak bijak. Ini tentu bukan sikap tokoh agama, seorang penghulu, seorang pemimpin. Penghulu itu pemimpin agama. Bukan seperti itu. Jernih itu dalam bahasa manajemennya adalah transparan. Transparan itu bukan telanjang, tapi transparan itu terukur. Transparan itu kejelasan pemenuhan pelaksanaan SOP. Jadi kalau SOP-nya dipenuhi, kapan mendaftar, kapan pelaksanaan, kapan buku nikah diserahkan, itu SOP-nya jelas. Kalau wali ini tidak ada berpindahnya kemana, SOP-nya jelas. Kalau ada persoalan bagaimana cara menolak, bagaimana cara mencegah di pernikahan itu misalnya ada jernih. Jernih juga jelas betul antara penghulu yang menjadi kepala kantor dengan penghulu yang bukan kepala kantor. Jadi tidak ada penghulu itu atas nama kepala kantor tanda tangan penghulu untuk surat undangan, surat keluar, nggak ada itu. Itu namanya SOP-nya nggak jelas. Jadi yang tanda tangan ya kepala kantor. Dalam hal-hal tugas kepenghuluan, penghulu punya kewenangan menandatangani dokumen. Tapi untuk administratif, penghulu kecuali penghulu yang misalnya menandatangani menerima kiriman, misalnya dari pusat mengirim buku, nah yang di situ Pak kepala kantornya nggak ada, dan yang penghulu boleh menandatangani menerima kiriman begitu. Nah ini hal-hal yang begini juga harus jelas karena kita ingin penataan administrasi perkantoran kita ke depan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, yang keempat, NG-nya majennya adalah ngayomi. Kementerian Agama, pemerintah hadir untuk ngayomi. Jadi hadirnya pemerintah bukan untuk mayoritas, hadirnya pemerintah bukan untuk minoritas. Karena begitu kita sekarang dalam suasana kemerdekaan, Indonesia merdeka, diskursus tentang mayoritas dan minoritas itu sudah tidak relevan lagi. Kita ingin hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga kemudian meskipun kita menjalankan fungsi Dirjen Bimas Islam, tetapi harus bisa mengayomi semua. Saya berpesan pada teman-teman semua sebagai penghulu maupun sebagai tokoh-tokoh agama di tengah-tengah masyarakat, ayo kita temani masyarakat ini. Biasa dalam masyarakat itu ada persoalan, itu biasa. Jangankan dalam masyarakat, kadang-kadang dalam keluarga saja ada persoalan. Jangankan dalam keluarga, kadang-kadang secara pribadi saja kita ada persoalan. Kita punya 2 atau 3 baju putih, mau berangkat itu masih mikir, saya pakai baju putih yang mana ya? Karena ini nanti mau disorot Pak Suryo dan teman-teman, Pak Kabit dan teman-teman, saya tak pakai baju putih yang ini. Kadang-kadang pakai ini, itu saja ada persoalan. Jadi ketika bertemu dengan persoalan, masalah jangan panik. Apalagi kemudian menggunakan cara-cara kekerasan. Apapun alasannya, cara-cara kekerasan itu kita hindari. Itu tidak bisa dihindarkan cara-cara kekerasan. Ada saluran-saluran yang baik. Itu juga yang terus saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat dengan tokoh-tokoh agama. Kemarin saya datang di salah satu pesantren di Karlowas, Purwokerto. Saya juga menyampaikan pada tokoh-tokoh itu untuk ayo membawa agama dalam wajah aslinya. Agama itu ngayomi, teduh, tenang. Kalau kemudian orang membawa atribut agama kok jadinya serem, pasti ada yang salah di dalam dia membawa itu. Karena agama pada prinsipnya, pada esensinya, pada wajah aslinya adalah menghadirkan kedamaian. Dan ngayomi inilah yang penting. Ngayomi sehingga masyarakat itu, sekali lagi di awal saya sampaikan, syukur bisa dibantu, minimal ditemani, dikawani, didengar apa persoalannya. Syukur kita bisa memberikan solusi. Kalau tidak bisa kita sendiri, kita bisa gandeng yang lain, bergotong royong dengan yang lain. Bisa di internal Kementerian Agama maupun dengan di luar Kementerian Agama. Contoh misalnya di pesantren, sekarang yang ngurusi pesantren bukan hanya orang Kementerian Agama, orang PUPR punya program bikin asrama di pesantren. Kementerian Kesehatan bikin program di pesantren. Kemudian apalagi Kementerian Tenaga Kerja bikin program di pesantren dan sebagainya. Maka kita bisa bergotong royong semua di dalam rangka untuk mengayomi itu. Lebih dari itu teman-teman semua, kalau kita tidak bisa berbuat yang di luar yang banyak itu, ayo di internal kita di Kementerian Agama kita ciptakan suasana kerja yang nyaman, suasana kerja yang baik. Yang tadi ngayomi tadi, yang senior-senior membimbing adik-adiknya, membimbing anak-anaknya, mereka yang baru datang, mereka mutiara-mutiara yang baik ini kita beri semangat, kita beri jalannya, kita kembangkan kemampuan profesionalitasnya, kompetensinya, gitu. Sekaligus kita bina moralitasnya. Mereka yang baik seperti itu harus diberi jalan untuk bisa berkarir yang baik.
Untuk pada saatnya nanti ketika kita tinggalkan, mereka yang akan meneruskan Kementerian Agama, KUA, bidang Urais dalam posisi yang lebih baik lagi. Saya kira itu teman-teman semua yang bisa saya pesankan kepada kita semua. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir di tengah-tengah kegiatan ini dan baru hanya bisa dengan kegiatan virtual ini. Semoga mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi apa yang ingin saya sampaikan kepada penjenengan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan segera pertolongan pada kita sekalian, wabah ini segera berakhir dan kemudian kita bisa bertemu dan bisa berkegiatan sebagaimana sebelumnya, secara normal sebelumnya. Tapi sebelum itu kita mesti berikhtiar yang sungguh-sungguh kemudian bertawakal kepada Allah. Terima kasih, kekurangannya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.